warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurul Afifah dengan NIM D422200974 dari golongan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh 100% periode setelah akuisisi PT Nusantara dan PT Andalas. Di sini terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016 dengan akun dan juga nominal debit kredit PT Nusantara dan juga PT Andalas. Soal yang pertama yaitu selama tahun berjalan, PT Andalas membagikan dividen sebesar 100 juta dan melaporkan laba bersih sebesar 250 juta. PT Nusantara sebagai entitas pemilik PT Andalas mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas yaitu sebesar 100% itu dari soal dikali dengan 100 juta itu didapat dari soal dan dikali dengan 100% yaitu karena kepemilikan penuh yaitu sebesar 100%. Sehingga 100 juta dikali dengan 100% yaitu didapat 100 juta. Untuk jurnalnya yaitu kas pada investasi pada PT Andalas. Yang selanjutnya yaitu mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar yaitu 250 juta dari soal dikalikan dengan 100% yaitu kepemilikan penuh sehingga totalnya yaitu 250 juta. Untuk jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan yaitu 5 juta dikali dengan 100%. 5 juta tersebut yaitu diferensial 60 juta dialokasikan ke sisa masa manfaat aset yaitu 12 tahun. Maka setiap tahun diferensial akan diamortisasi sebesar 5 juta. 5 juta perhitungan 5 juta didapat dari 60 juta dibagi dengan 12 tahun. Sehingga jurnalnya yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu mencatat penurunan nilai goodwill yang sebelumnya nilai goodwillnya yaitu 100 juta dan setelah itu mengalami penurunan nilai goodwill sebesar 25 juta dikali dengan 100%. Dengan jurnalnya yaitu nilai investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 25 juta. Untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Untuk yang pertama yaitu saldo 1 Januari 2015 didapat dari neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas 31 Desember 2015 yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta rupiah. Untuk laba bersihnya yaitu 250 juta. Dividen didapat dari jurnal yang sudah diperhitungkan tadi yaitu 250 juta. Mohon maaf, untuk dividen yaitu sebesar 100 juta dan untuk penyesuaian 20 juta didapatkan dari
didapatkan dari 25 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan yaitu 5 juta. Untuk yang selanjutnya rasionya yaitu karena kepemilikan penuh yaitu sehingga 100 banding 0. Untuk non pengendali karena ini kepemilikan kepemilikan penuh 100% sehingga tidak ada non pengendali. Untuk modal sahamnya yaitu didapat untuk saldo 1 Januari 2015 modal sahamnya didapat dari neraca saldo yaitu sebesar 80 juta dan juga saldo labanya yaitu sebesar 550 juta. Untuk tanah sebesar 210 juta, bangunan 60 juta, akumulasi penyusutan 5 juta dan juga goodwill sebesar 100 juta. Karena penurunan nilai goodwill sehingga 100 juta menjadi 25 juta. Untuk akumulasi penyusutan 5 juta didapat dari penyesuaian diferensial terkait bangunan dan peralatan. Kemudian di total sehingga saldo 31 Desember 2015 di total. Kemudian yaitu mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu bagian laba atas PT Andalas sebesar 230 didapat dari laba bersih dikurangi dengan penyesuaian sebesar 20 juta sehingga 250 juta dikurangi dengan 20 juta totalnya yaitu 230 juta. Untuk dividen diumumkan yaitu sebesar 100 juta. Hal itu dari soal. Dan untuk investasi pada PT Andalas yaitu selisih antara bagian laba atas PT Andalas dan dividen yang diumumkan. Untuk penjurnalan yang selanjutnya yaitu mengeliminasi saldo awal investasi. Jurnalnya yaitu saham biasa PT Andalas sebesar 80 juta dan saldo laba sebesar 550 juta. Untuk diferensial yaitu total dari keseluruhan diferensial yaitu 210 dikurangi 60 juta ditambah 10 juta dan ditambah 75 juta sehingga totalnya yaitu menjadi diferensial yaitu 255 juta. Untuk investasi pada PT Andalas sebesar 1.605 juta. Untuk penjurnalan yang selanjutnya yaitu mengeliminasi pengalokasian diferensial. Untuk jurnalnya yaitu tanah sebesar 210, untuk goodwill 100 juta, dan untuk akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta. Pada bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, yaitu sesuai dengan soal tadi. Dan diferensial sebesar 255 juta, yaitu total dari seluruh diferensial tadi yang sudah diperhitungkan. Yang selanjutnya, penjurnalan yang selanjutnya yaitu mengeliminasi pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi, yaitu jurnalnya akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan, yaitu didapat dari yang sudah dihitung tadi, yaitu sebesar 5 juta pada beban penyusutan sebesar 5 juta. Untuk penjurnalan yang selanjutnya yaitu
mencatat penurunan nilai goodwill. Untuk jurnalnya yaitu kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 20, kerugian penurunan nilai sebesar 25 juta dan pada goodwill sebesar 25 juta. Neraca konsolidasian per 31 Desember 2016. Untuk neraca saldonya yaitu didapat dari yang sudah ada. Kita masukkan dan juga kita masukkan yang apa yang sudah kita kerjakan yang tadi, yaitu pada jurnal eliminasi dicontohkan yaitu penjualan sebesar 6 miliar pada PT Nusantara ditambah dengan neraca saldo penjualan PT Andalas sebesar 1 miliar, sehingga konsolidasiannya yaitu sebesar 7 miliar. Untuk penghasilan dari anak usaha yaitu pada PT Nusantara sebesar 230 juta. Dan untuk jurnal eliminasinya yaitu eliminasi didapat dari yang sudah kita kerjakan tadi, yaitu sebesar 230 juta kita masukkan di debit. Dan totalnya yaitu konsolidasinya yaitu 0. Kemudian kita total 6 miliar ditambah dengan 230, total kreditnya yaitu 6 miliar ditambah dengan 230 juta sehingga totalnya 6 miliar 230 juta dan seterusnya. Untuk contoh yang selanjutnya yaitu beban pokok penjualan sebesar 3 miliar 900 didapat dari neraca saldo yang sudah ada yaitu 3 miliar 900. Untuk beban operasi, beban penyusutan serta beban amortisasi kita masukkan di kertas kerja konsolidasian pada neraca saldo. Kemudian sama dengan PT Andalas. Untuk jurnal eliminasinya yaitu beban penyusutan dari proses perhitungan atau pengeliminasian pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yaitu sebesar 5 juta, sehingga totalnya yaitu 250 juta ditambah dengan 25 juta dan dikurangi dengan 5 juta sehingga totalnya yaitu 270 juta. Untuk sama seperti yang dicontohkan sampai bawah, perhitungannya sama. Dan untuk yang selanjutnya yaitu PT Nusantara dan entitas anak, laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2016 periode setelah kombinasi bisnis. Ini didapat dari kertas kerja konsolidasian yang sudah dihitungkan tadi, yaitu berisikan dengan aset, liabilitas, dan ekuitas. Contohnya kas dan setara kas didapat dari sini pada konsolidasian kas dan setara kas. Dan piutang usaha sebesar 1 miliar 500 juta didapat dari sini, didapat dari konsolidasian piutang usaha. Kemudian dan sama seterusnya, total aset yaitu 9 miliar 30 juta dan total liabilitas 9
liabilitas dan ekuitas 9 miliar 30 juta. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.